Aku Atang. Aku adalah Atang Hermansyah. Di sebelah kiri aku, Bunga Harum Sesaat. Kita akan panggilkan Tayo. Ini dia kontestan pertama di Oke Idol. Halo Mas. Siapa namanya? Junaidi Om. Junaidi mau bawain lagu apa? Lama ya? Tidur ya? Kamu main-main ya? Kok malah Dan main-main kamu? Cukup. Aku no. Iya Mas, gimana ya Mas? Kok nggak nyanyi-nyanyi ya Aku dari lihat tadi? kamu nggak nyanyi, kamu ngeden. Aku no. Mas, di sini tuh menyanyi bukan Mas bisa mengeluarkan suara. Aku kan? no. Mbak Bunga, saya belum nyanyi Aku tuh. no. Aku mau panggil kontestan yang baru. Aku belum, saya belum nyanyi, Enggak Mas, Mas. nggak bisa. Mas mungkin tahun depan ya, next year bisa ikutan lagi. Kamu jangan maksa, aku panggil polisi tadi. Kamu tunggu. Saya kan belum nyanyi, Mas. Udah. Duduk dulu aja Mas. Aku akan panggilkan kontestan yang Selanjutnya ya, selanjutnya. Silakan, kontestan kedua di Oke Idol. Halo Mas. Nama kamu siapa? Nama saya Jude, Pak, Jude, asalnya dari mana? dari Medan. Aku boleh dengar suara kamu ya? Oke. Au, bagus, aku suka nih. Kamu bagus banget. Batuknya kamu. Ini lomba apa sih? Orang baru batuk doang. Orang baru batuk doang ya, Pak. Protes. Mas nggak boleh kayak Jangan gitu protes. dong. Ya, masa ini lomba nyanyi apa lomba Ya tapi nakut-nakutin? memang kenyataannya Lah, orang juga baru bagus. gitu doang, bagaimana dia bisa tahu suaranya bagus? Coba sedikit. Gimana? Ah, Mas, kok jadi nyanyi dangdut? Udah ke Mas Anang. Kamu juara satu Oke Idol. Congratulations! Terima kasih. Bagus ini kamu nggak usah audisi, kamu udah seperti Judika. Coba Mas bisa suara kayak Judika yang tinggi. Coba F. Ini Judika, ini Judi ditangkap polisi kamu ya. Silakan Judika. Thank you, terima kasih. Wow. Udah jangan marah, udah Mas, udah. Udahlah, ini bagus suaranya. saya minder, Pak. Saya jualan cendol aja deh. Judika ini pasti kalau tadi audisi inget gak waktu zaman dulu audisi? Iya. Gua ngeliat videonya Judika Boleh duduk, waktu silakan. pertama kali audisi tuh masih culun gitu ya. Ya gimana anak daerah ya ke Jakarta. Terus Dulu sebelum ikutan audisi pencarian bakat itu Judika ngapain sih biasanya kegiatannya? Gue sebenarnya udah nggak ada niat solo dulu, Vi. Gue udah, kalau lo tahu Antero Boys namanya. Jadi gue tuh udah 8 tahun sama mereka. Kita bentuk satu grup dari lulusan Asia Bagus. Ini dari Asia Bagus. Kita cowok-cowok bikin namanya Antero Boys. Nah kita udah nyanyi di mana-mana, udah di televisi, di rumahnya kita udah juara 1 dunia juga lomba nyanyi akapela. Tapi pulang ke Indonesia ya belum jadi apa-apa gitu. Jadi, hidupnya naik turun gitu. Udah sempet mikir di grup tapi akhirnya bayar kos juga dulu agak susah kan karena gua merantau sendiri ke Jakarta gitu. Akhirnya
Gue pulang ke rumah tuh abis nyanyi di kafe gitu gue lihat ada final Indonesian Idol dulu. Adelon sama Joy. Terus gak tahu. Itu angkatan pertama mereka Angkatan ya? pertama 2004. Iya, Terus iya. gue pikir gimana ya. Gue coba gitu. Akhirnya gue beraniin diri lah. Kebetulan di grup kita dulu ada masalah dikit. Gue pikir ya ada emosi juga dulu lah. Coba deh. Kayaknya Sendiri aja. coba dulu daftar. Gue ikutin tuh dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam gue baru nyanyi. Gituan lolos sampai juara 2. Dan kita akan nostalgia sedikit. Judika waktu ikutan audisi Indonesian Idol tahun 1990. Berapa waktu itu? 2005. 2005. Looking to Visual. Tapi kan Judika waktu di Idol kan juara 2, runner up. Tapi ada ini, bukan kutukan lah, tanda kutip kita sebut lah. Biasanya katanya juara 2 ini yang lebih ngetop dari juara 1. Ya dari dulu gue udah dengar kalimat itu sih. Cuman apa ya, dari mulai American Idol tuh yang pertama juara satunya yang terkenal, Kelly Clarkson. Setelah season 1, season 2, season 3 tuh juara 2 semua, Clay Aiken, Ruben Studdard. Jadi abis itu mulai itu kalimat kutukan idol tuh juara 2 gitu. Dan aku sih nggak mikir gitu ya. Maksudnya kayak aku dulu waktu menang juga Mike memang lebih dulu terkenal. Gue sampai masuk Mahadewa, ya kan? Bener. Gue sempet mau masuk Krispati. Terus ya gue bisa ini karena keluarin album pertama tuh bukan Rayon Gombal dulu. Itu juga belum, menurut gue belum. Dua dengan sayangku. Wah itu udah keren. Itu 2007 udah itu. Agus itu. Jadi walaupun orang bilang kutukan idol ya buat aku tergantung orang. Kalau lu imanin terjadi gitu. Tapi lu juga kan usahanya keras banget. Tapi nih, sosok almarhum Mike Mohede. Lu kan tadinya tanda kutip saingan sama dia. Dan setelah itu apakah kalian menjadi sahabat, sedekat apa sosoknya Mike Mohede di mata lu seperti apa sih? Nah ini yang mungkin orang banyak nggak tahu. Gue nggak pernah ngerasa saingan sama Mike karena banyak orang nggak tahu gue masih ingat kita di Park Royal waktu itu di karantina lah. Itu hari-hari kita kan cuman kita doang tuh 12 besar. Gue udah anggap dia adik gue. Dia tuh belum punya pacar, belum pernah pacaran. Pacarannya tuh ya gue yang kasih tahu, gue yang inilah kira-kira. Ngajarin. Ini gimana ini, gue suka sama ini. Ya coba aja, masih malu-malu kucing kayak orang nggak pernah pacaran. Nah abis itu makanya waktu dia menang juara 1, gue nggak pernah ngerasa gue kalah. Gue peluk, gue angkat dia karena kita tiap malam berdoa bareng. Memang fans kita di luar pada gini-ginian. Sampai di pas kalau kita spektakuler tuh ribut-ribut masalah tempat, masalah ini. Untung kita jauh dulu dari medsos itu. Untungnya nggak zaman dulu. Jadi gue nggak pernah nganggap dia adik gue. Makanya waktu almarhum meninggal, gue 2 hari nggak percaya kalau dia udah nggak ada. Sampai gue 2 hari datang ke sana, gue tanya mamanya, gue lihat mukanya, baru gue bisa terima. Oh ternyata memang udah nggak ada gitu. Jadi ya nggak ada persaingan sama sekali. Walaupun secara ini kita memang kompetisi gitu, tapi di luar itu ya kita sangat, ya gue anggap dia udah adik gue. Itu adalah kedekatannya dengan almarhum Mike Mohede. Karena menurut saya almarhum Mike Mohede dan juga Judika itu salah satu putra terbaik bangsa dalam urusan menyanyi. Nah tapi jauh sebelum ikutan ajang pencarian bakat, Judika itu bener pernah jadi pengamen. Hah, serius, A? Pernah jadi tukang tambal ban. Serius? tambal ban? Looking to Visual. Ada videonya? Oh, ini artikelnya. Cerita Judika ngamen dilempari hingga panggung roboh saat nyanyi. Gue ngamen dulu Kan sama sama aku. Antero Boys, itu juga uji nyali Kafe. sebenarnya. Enggak, jadi kita kan udah punya nama sebenarnya waktu itu. Cuman kita belum pernah ngerasain jadi pengamen gimana sih. Akhirnya kita masuk ke satu bus di Tanjung Priok tuh. Yuk kita coba deh ngerasain gimana nyanyi. Ya kita masuk aja berlima terus. Di bus. Awalnya kan keneknya seneng tuh ada Hiburan. enggak ada sewa gitu, apa sih, ada Penumpang. Begitu kita masuk kita gini-gini nyanyi gitu, wah ini orang pengamen, mukanya dia langsung pahit gitu kan. Ya tapi emang ya gitu, ngamen tuh enggak, ya orang awal nggak disukai lah gitu. Tapi kita jalanin buat ini aja sebenarnya, ngerasain apa yang mereka rasain. Terus kalau tambal ban gue belum pernah nyemir, yang gue pernah. Oh nyemir pernah? Sepatu. Tapi bukan karena nggak dikasih uang sama papa. Di Brastagi itu kan daerah wisata. Gue pengen beli sepeda.
Gua nggak mau minta sama papa, di sana lagi happening tuh anak-anak tuh nyemir sepatu untuk cari duit karena banyak wisatawan. Jadi masuk aja ke warung kopi yang lagi ngopi pakai sepatu yang pantofel gitu semir gitu ya. Gue semir, gue beli Umur sepeda berapa gua. itu Kak Judika? Umur 9 tahun kayak. 9 tahun masih muda banget. Yang berarti yang tukang tambal ban salah, Cok. Nongkrong gue sering di tambal ban. Karena saudara keluarga gue kan ada beberapa yang emang buka tambal ban. Jadi kalau pulang sekolah gitu apa ya nongkrong di. Tapi lu berarti bukan, apakah lu dari keluarga yang mampu atau gimana Judika? Bokap nyokap tuh dulu apa sih? Papaku tuh ya sederhana lah. Papaku tuh penatua di gereja. Jadi gue dari kecil hidupnya ini gereja ya buka pintu rumah gitu, pastori lah. Oh, dekat Jadi ya. kita ya gue kerjanya Sabtu Minggu ya setelah gereja gue ngepel gereja. Ya gue belajar nyanyi juga di situ lah. Karena memang kalau gereja kan tiap minggu Nyanyi. kita nyanyi gitu. Kalau keluarga sih ya itu papa pegawai negeri sipil, dia bimbingan agama Kristen di Departemen Agama gitu. Jadi dibilang berkecukupan ya sederhana aja biasa. Cukup Bisa. hidup. Ibu rumah tangga. Ibu jualan, kalau di sana tuh gue sempet kayak bantu ibu jualan tomat, daun bawang. Kita di depan gereja tuh kita punya ladang gitulah, punya lahan yang ya kita Bisa jualan. ya Cocok gue tanam. pagi-pagi nyari pupuk dari kotoran kuda. Pupuk kandang. Karena itu sangat membuat Tanaman biar Tapi memang subur. buat teman-teman yang ada di daerah, anak-anak daerah tuh nggak usah apapun itu kalau misal kalian bekerja Positif, keras. bekerja keras. Positif. Ini anak Medan yang sukses ini, Judika. Karena Judika sudah ada di sini, nanti nggak Abrol kalau misalnya kita nggak minta Judika nyanyi lagu barunya. Gue suka banget lagu yang Tersenyum Lah. Ya, Itu tersenyum yang lah paling sobat. terbaru. Itu buat semangat kita dalam kondisi begini. Tapi kalau kita sudah mendengar cerita tentang perjalanan hidupnya dia dan keluarganya dia, habis ini kita akan tanya, cinta mati seberapa besarkah Judika terhadap Duma? Kaget gua. Kaget loh, A. Sampai ngajo. Ya, Judika kaget. Ini seru nih, A. Berarti setiap A ngeguling bisa bikin kaget bintang tamu. Tapi bintang tamu jangan ada jantungan ya, ntar gua repot. Disalahin. Tapi dia sih kaget juga tapi sehat. Dia kan striker. Wow. Kapten. Selebriti, bintang. ketua selebriti. Iya, ketua, presiden. Habis ini kita akan tanya-tanya seberapa besarkah cinta Judika terhadap Duma karena pengorbanannya luar biasa. Wah, sempat tidak direstui. Tuh. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap, Bos. Aku